Annyeonghaseyo Robun, welcome to my YouTube channel Bimsi Kim. Review drakor terlengkap, terpopuler hanya di Bimsi Kim. Hai, apa kabar semuanya? Balik lagi nih bareng Mimin untuk review drakor pastinya. Kali ini Mimin akan review drakor terbaru Namdareum dan Kim Sae-ron berjudul The Great Shaman Gadusim. Penasaran? Yuk tonton video ini sampai habis ya. The Great Shaman Gadusim atau Superior Shaman Gadusim adalah drama atau web drama Korea yang ditayangkan oleh Kakao TV juga iQIYI mulai 30 Juli hingga 8 Oktober 2021 dengan total episode adalah 12. Drama bergenre supernatural, fantasi, romance, dan komedi ini disutradarai oleh Park Ho Jin dan ditulis oleh Ju Brothers serta dibintangi oleh aktor dan aktris berbakat seperti Namdareum dan Kim Sae-ron. The Great Shaman Gadusim bercerita tentang Gadusim yang diperankan oleh Kim Sae-ron, seorang anak yang diwarisi kemampuan dukun. Kemampuan itu turun-temurun mulai dari neneknya, ibunya, dan dirinya. Gadusim sering ikut neneknya mengatasi kasus-kasus supranatural. Walaupun begitu, dia tidak tertarik untuk menjadi dukun seperti nenek atau ibunya. Suatu hari, Nenek Dusim berusaha menghentikan roh jahat yang merasuki tubuh seorang siswa. Siswa yang dirasuki roh jahat adalah mereka yang berada di peringkat terbawah di sekolah mereka. Siswa itu terlihat ingin bunuh diri, padahal tidak. Roh jahat yang merasuki tubuhnya lah yang membuat dia menjadi ingin bunuh diri. Saat sedang naik menghampiri siswa itu, Nenek Dusim tak kuat dan beristirahat sejenak. Ia menyuruh Dusim untuk menghentikan roh jahat kali ini. Awalnya, Dusim enggan melakukan itu. Namun, melihat neneknya yang lelah, Dusim tergerak dan naik ke atas untuk menghadapi roh jahat. Meskipun siswa tadi tetap bunuh diri, Dusim tetap berhasil mengurung roh jahat menggunakan mantra yang ia baca. Nenek Dusim yang tahu roh itu terkurung segera menghampiri dan memasukkannya ke sebuah kantong. Ketika sedang memasukkan roh itu berjanji akan membunuh Dusim saat berusia 18 tahun. Setelah memasukkan roh ke dalam kantong, seseorang yang misterius menusuk nenek Dusim dan membuat roh jahat kabur. Dusim turun dari atas menghampiri neneknya dan menemukan neneknya yang sedang menghembuskan nafas terakhirnya. Sebelum meninggal, neneknya berkata jika Dusim mampu melewati usia 18 tahunnya, maka dia akan hidup bahagia. Alur kemudian maju saat Dusim sudah dewasa. Di SMA barunya yaitu SMA Songyong, baru pertama kali masuk Dusim sudah dikejutkan dengan kejadian bunuh diri seorang siswa peringkat terbawah. Perlahan dia mulai menyadari bahwa roh jahat yang ada di masa lalu kini berada di sekolahnya. Awalnya dia acuh akan hal itu karena Gadusim tidak ingin melakukan hal yang sama seperti nenek atau ibunya, yaitu memanfaatkan kemampuan dukunnya. Tapi perlahan Dusim menyadari pentingnya kemampuan dukunnya dan dorongan kuat dari seorang siswa bernama Nahusu yang diperankan oleh Namdareum. Dia mulai terbuka dengan kemampuan dirinya. Pertanyaannya, apakah Dusim berhasil melewati usia 18 tahunnya atau setidaknya selamat dari roh jahat itu? Temukan jawabannya nonton drakor ini. The Great Shaman Gadusim atau Superior Shaman Gadusim adalah web drama dengan durasi pendek yang rekomen banget buat ditonton. Mengangkat tentang konflik roh jahat dan supranatural, drama ini juga menghadirkan komedi lucu yang ngakak dan romance antara kedua pemeran utamanya yang baper dan bikin senyum-senyum sendiri. Mimin suka banget dengan pembukaan drama ini yang langsung menampilkan cuplikan ending drama tersebut. Misteri semakin terasa dan penonton semakin penasaran dengan apa sih yang terjadi selanjutnya. Mimin juga suka perkembangan karakter Dusim yang awalnya tertutup, trauma, dan berusaha lari dari takdirnya menjadi berani dan terbuka. Karakter Nahusu yang awalnya menjalani hidup gitu-gitu aja mulai menyadari ada hal lain di dunia ini setelah bertemu dengan Dusim. Suka banget chemistry keduanya. Meskipun ya perkembangan karakter mereka terbilang cukup cepat, tapi itu wajar karena melihat durasi yang pendek dan jumlah episode yang sedikit. Kisah cinta yang baper dan gemes, pertemanan antara Husu dengan Ilnam, suasana kelas, guru Sakyungmin, dan seluruh karakter yang keren. Greget banget sama sikap kepala sekolah segitunya membuat nama baik sekolah dan reputasi supaya terus terjaga. Sampai-sampai membuat kisah bohong seakan-akan siswa yang bunuh diri mempunyai masalah dengan keluarganya dan akhirnya bunuh diri. Padahal akibatnya roh jahat yang dikuasai oleh kepala sekolah itu sendiri. Di sini kita bisa tahu tentang sifat buruk manusia menghalalkan segala macam cara hanya untuk mendapatkan keinginan mereka. Satu adegan yang aku suka itu saat Husu bertanya kepada ayahnya di mobil apakah dia tidak akan dianggap anak lagi jika nilainya rendah. Lalu ayahnya menjawab iya,
Kemudian Husu menyindir mengatakan bahwa sifat manusia kadang mirip dengan roh jahat. Secara nggak langsung adegan ini menggambarkan sifat manusia yang hanya memanfaatkan sesuatu untuk dirinya sendiri. Oh iya, pertarungan antara Dusim, Husu dengan roh jahat dalam drama ini juga epik, seru, greget, dan menegangkan. Satu adegan yang membingungkan menurut Mimin adalah saat Jo Soo-jong yang diperankan oleh Lee Ji-won mengatakan bahwa siswa yang bunuh diri di sekolah mereka seakan-akan bunuh diri padahal tidak, dan seperti dibunuh tapi tidak. Membuat Mimin berpikir apakah dia tahu dalang dibalik semuanya. Tapi justru di episode akhir dia bersama Lee Ae-kyung yang diperankan oleh Jung Min-gyul malah membantu Dusim dan Husu. Itu agak aneh sih. Tapi mungkin dia berpikir seperti itu setelah melihat kejadian bunuh diri yang terjadi di sekolah itu beberapa kali ya. Hal aneh lainnya dalam drama ini adalah kejadian bunuh diri di SMA Songyang itu kan bukan sekali, tapi terjadi beberapa kali dan terjadi secara misterius. Tapi anehnya tidak ada adegan polisi yang curiga kepada sekolah tersebut. Ya, meskipun kejadian bunuh diri siswa-siswa di SMA Songyang ditutupi oleh pihak sekolah, tapi setidaknya mungkin ada adegan laporan dari siswa ke pihak kepolisian atau ke tangi sekolah tersebut. Jadi agak aneh aja gitu. Tapi menurut Mimin pribadi ya, mungkin hal itu sengaja dilakukan penulis supaya konflik ceritanya itu fokus pada roh jahat, Dusim, dan juga Husu. Dan masalahnya tidak melebar kemana-mana. Banyak yang kesal dengan durasi drama ini, tapi Mimin justru suka karena alur cerita dan konflik yang disajikan semakin singkat, padat, dan jelas. 8/10 sih untuk The Great Shaman Gadusim. Web drama bertema supranatural yang tegang, lucu, baper, juga sedih. Pesan yang bisa kita ambil dari drama ini adalah untuk selalu sadar terhadap apa yang kita lakukan. Kita boleh memiliki cita-cita atau impian, tapi selalu ingat agar meraih impian atau cita-cita itu dengan cara yang baik. Oh iya, kalau mau nambahin komentar tentang drama ini, boleh banget komentar di bawah. Nah, sekian review drama Korea The Great Shaman Gadusim. Kalau suka video ini, jangan lupa subscribe, like, dan jika tidak suka, jangan dislike. Sekian dan sampai jumpa.